luar biasa karena Tuhan kita tetap sumber kekuatan. Kita dibangunkan di pagi hari untuk bersyukur kembali kepada Tuhan. Yang setuju boleh tuliskan di live chat, yang sudah bergabung bersama katakan amin. Selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Yang setuju bersama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi bersama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tak pernah kau biarkan, kau tinggalkan. Amin. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, kau Bapa yang setia. Boleh bersama-sama katakan. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, kau Bapa yang setia. Lagu Tak Pernah Kau Tinggalkan itu saya tulis ketika sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Tapi saya membalikan keadaan dan menyatakan bahwa tak pernah, gak pernah sedetik pun kau tinggalkan. Itu yang dikatakan firman Tuhan juga kepada kita untuk jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku tidak pernah meninggalkan. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, kau ku percaya. Yesusku, kau yang ku perlu. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu
selalu Kau jaga hidupku, tak sekalipun Kau meninggalkanku. Kau lukis aku di tanganmu, Yesusku. Kau percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu, tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu, tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku, Yesus. Kau Bapa yang setia, ku dipulihkan, ku disembuhkan. Amin. Ku percaya mujizatmu ku alami, ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya mujizatmu ku alami. Kau yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan, ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Ku percaya mujizatmu ku alami. Aku percaya, Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Sama-sama, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan, katakan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Yang percaya katakan amin.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Itu memang tidak mudah karena kita pasti akan ada di masa di mana kita merasa Tuhan meninggalkan kita, saudara. Tapi kenapa makanya dalam firman Tuhan selalu Tuhan berkata bahwa jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, saudara. Itu pun kita masih takut, saudara. Padahal sudah dikasih tahu, sudah di pesan-pesan, saudara, firman berulang-ulang, jangan takut, saudara. Kenapa Tuhan kasih tahu jangan takut? Karena Dia tahu akan ada waktunya, nggak tahu kapan, saudara. Kita pernah mengalami rasanya takut, saudara. Takut ada masalah-masalah di depan yang kita tidak sanggup lewat. Takut bagaimana caranya menghadapi setiap kesulitan hidup. Takut menghadapi hari esok seperti apa. Takut menghadapi ancaman-ancaman kehidupan ini, takut menghadapi mungkin dokter memvonis, takut menghadapi secara keuangan, takut menghadapi bagaimana anak-anak besok, keluarga kita, takut menghadapi hari esok. Seperti orang juga ada yang takut dengan kematian. Masih banyak, saudara, hal yang kita takuti dalam dunia ini, saudara. Tetapi satu yang kita tahu bahwa Tuhan itu akan menjadi tempat yang paling luar biasa. Dikatakan tempat kita berlari dan di sana orang benar diselamatkan. Tempat di mana kita cari perlindungan dan di sana ada Tuhan yang sungguh-sungguh yang memang lindungi kita, yang bentengi kita, yang jaga kita, saudara. Dan saya percaya bahwa kehidupan merasakan ketenangan di dalam Tuhan itu tidak bisa hanya karena kita bisa ucapkan, oh iya saya percaya sama Tuhan, tapi itu harus dirasakan, saudara. Karena ketenangan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan rasa di dalam sini, saudara. Banyak kita ketemu orang, apa kabar? Oh baik, baik. Sebenarnya lagi keadaan tidak baik, betul. Sebenarnya lagi keadaan mungkin dalam keadaan yang sangat tidak baik, tapi karena normalnya kita akan berkata, oh I'm fine, I'm good, pretty good, atau maupun apapun kita akan bilang, oh saya baik, I'm okay, dan masih banyak hal yang lain. Sometimes kita berusaha untuk berkata bahwa kita nih baik, padahal keadaan mungkin lagi tidak baik, ataupun keadaan memang lagi sangat tidak baik. Tapi karena kadang kita tidak mau terlihat bahwa kita lemah, kita tidak mau terlihat bahwa kita ini ada masalah, betul. Ya kita kan juga kadang-kala tidak bisa membuka kepada semua orang. Tetapi kadang sampai kepada orang-orang yang semua orang pun kita berusaha untuk berkata bahwa kita baik-baik saja. Padahal saudara, ada kadang-kala kita sudah di titik-titik yang nadir, udah rendah banget, kayaknya udah tidak tahu apa yang kita bisa lewati, bisa atau enggak, saudara. Tapi kan kadang-kala yang pertama saya katakan tadi, kita mau terlihat oke, kita nggak mau terlihat lemah, kita tidak mau membuka diri kita juga, dan kemudian kita juga nggak mau terlihat ingin dikasihani oleh orang lain, dan kita tidak mau terlihat orang gagal. Jadi saudara, jadi kita berusaha untuk ya tidak mau terlihat kegagalan kita, tidak mau spot-spot kita yang kurang baik itu mungkin kemudian ada orang tahu, dan itu sangat manusiawi sekali, saudara. Tapi Tuhan ingin berbicara kepada kita siapapun kita hari ini. Buat Anda yang mungkin hari ini ada yang berusaha untuk tidak mau membuat orang tahu bahwa engkau sedang mengalami kesulitan, engkau sedang mengalami titik-titik terendah, Tuhan ingin memberitahu bahwa engkau tidak pernah sendiri. Yesus ingin beritahu dan berkata bahwa engkau tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah dilupakan, tidak akan pernah berjalan sendiri jika engkau sungguh-sungguh berjalan mendekat kepada Tuhan dan menaruh seluruh hidup ini kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan sudah beritahu jangan takut, saudara ya. Jadi artinya takut itu akan datang, tapi Dia katakan jangan takut. Saudara, Daud selalu berkata seperti ini bahwa ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Jadi Daud bukan dia tidak takut, saudara. Dia manusia biasa sama seperti Anda dan saya. Terlepas dia seorang raja, terlepas dia ahli berperang, terlepas dia diurapi oleh Tuhan, terlepas dia orang hebat, terlepas dia adalah pribadi yang dahsyat, saudara. Dia selalu berkata dalam Mazmur, kalau Anda selalu baca, dikatakan bahwa ketika aku takut, ketika sepanjang malam aku menangis, sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi ada sorak-sorai. Anda bayangkan kalau menangis semalam itu artinya sudah berada dalam titik-titik depresi yang luar biasa.
Saudara, artinya seorang yang sangat ketakutan harusnya sepanjang malam ya nangis sebentar boleh, tapi kalau sudah sampai semalam-malaman, dia katakan sepanjang malam ada tangisan, tapi menjelang pagi ada kekuatan yang baru. Saudara, kenapa dalam Alkitab selalu berkata soal pagi? Karena pagi itu kita start sebuah hari, kita start hari yang baru. Dan firman Allah selalu berkata bahwa rahmatnya itu dia kirim kepada kita setiap pagi. Jadi saudara, kalau ada kemarin, hari kemarin itu hari kemarin, kegagalan hari kemarin, kelemahan hari kemarin, keberdosaan kita hari kemarin, bahkan kesulitan hari kemarin, badai hari kemarin, ketakutan hari kemarin, ya udah, yang berlalu sudah. Hari ini hari yang baru, masih ada harapan lagi untuk kita berubah, untuk kita bangkit lagi, untuk kita hapus air mata lagi, untuk kita semangat lagi, untuk kita bangun kekuatan baru, untuk kita berdoa lagi, mengandalkan Tuhan, datang kepada Tuhan, untuk kita berkata, Tuhan, aku takut mungkin hari ini masih ada sisa-sisa ketakutan hari kemarin, tapi aku mau pastikan bahwa di dalam Engkau, di dalam jaminanmu, aku tidak akan takut. Karena bukan manusia yang berkata, tapi Tuhan yang berkata bahwa do not be afraid, jangan takut, I am with you. Aku Tuhan menyertai engkau. Dikatakan I will be there for you, aku akan berada di sana bersama dengan engkau di saat engkau menghadapi peperangan, di saat engkau menghadapi kegagalanmu, di saat engkau mengalami keterpurukanmu, di saat engkau mengalami kesendirianmu, di saat engkau mengalami segala sesuatu yang sulit untuk engkau ungkapkan dan semua engkau telan sendiri. Aku akan bersama dengan engkau, kata Tuhan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Saya akan bacakan satu ayat, saudara, yang kita semua sudah tahu. Dikatakan seperti dalam Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini yang pertama dulu, saudara. Jadi bagaimana kita mau menjadi berani dan tidak takut? Kita perlu menguatkan diri kita. Daud berkata, kemudian Daud menguatkan kepercayaannya, saudara. Saudara, Alkitab mencatat Daud itu menguatkan diri dia sendiri. Saudara, dia selalu berkata, pujilah Tuhan. Dia menguatkan kepercayaan dia. Jiwaku dia perintahkan, pujilah Tuhan. Saudara, kadang kita perlu untuk berkata kepada keadaan, aku percaya kesulitan ini aku bisa lewati. Aku percaya keterpurukan ini, kegagalan ini aku bisa lewati dan tidak selamanya gagal. Aku percaya aku bisa melewati sakit ini dan Tuhan menyembuhkan. Karena umur itu di tangan Tuhan. Kadang-kadang kita perlu speak up, kadang-kadang kita perlu berbicara kepada keadaan, karena kadang kita perlu memerintahkan kepada penyakit, kepada kesulitan, bahkan kepada ikatan yang mengikat kita sendiri. Saudara, kita perlu mengucapkannya itu, saudara, karena kadang itu, saudara, kita perlu memerintahkan kepada jiwa kita yang mungkin tidur, jiwa kita yang lemah, untuk engkau kuat, engkau harus bangkit. Kepada hati kita yang gundah gulana, untuk kita, ayo semangat lagi, aku pasti bisa, kamu pasti bisa. Saudara boleh berkata kepada diri sendiri dan juga kepada orang-orang lain yang kau temukan, yang mereka di dalam kelemahannya, dalam kegagalannya, untuk jangan takut. Dikatakan kuatkan dulu, kemudian baru diteguhkan. Saudara, kalau kita sudah menjadi kuat, tadinya kita nggak mampu, kemudian akan ada peneguhan, baik lewat firman Tuhan, lewat doa-doa orang sekitar, maupun perkataan-perkataan positif dari orang-orang sekitar. Sebab itu apa juga yang perlu dihindari supaya kita tetap kuat, saudara. Kadang-kadang ada perkataan-perkataan negatif, baik dari pikiran kita sendiri, maupun dari keadaan, maupun dari TV, dari media, atau apapun yang melemahkan kita, ataupun dari orang yang lain, saudara. Jadi itu kita juga perlu, kalau memang kita tidak mampu untuk menghadapi, kadang-kadang kita lemah ketika mendengar itu, atau melihat, atau mendengar berita, atau melihat keadaan, kita lemah, saudara. Kadang kita merespon salah, kadang kita salah berucap, salah mengambil keputusan, salah melangkah. Itu sangat manusiawi. Tapi jangan berhenti sampai di sana, saudara. Mungkin berkali-kali kita gagal, tapi firman Allah berkata 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangkit lagi, saudara. Mungkin kita mengalami, kok saya salah terus di sini, kok saya gagal terus di sini, kok saya selalu kalah di sini, saudara. Hari ini jangan pernah menyerah. Pertama, kuatkan hatimu, saudara. Berbicara kepada hidupmu bahwa aku pasti bangkit, aku pasti kuat. Dan kemudian Tuhan akan meneguhkan, saudara. Tuhan akan mengirim orang-orang mungkin berdoa buat saudara. Firman Allah akan meneguhkan Anda. Dan kemudian baru dikatakan bahwa janganlah takut dan gemetar. Jadi ketika kita dikuatkan hati dan kemudian kita diteguhkan, bukan berarti tidak ada masalah. Masalah tetap ada. Bahkan dia masih di sana, bahkan lebih buruk lagi. Andai kata, mungkin, bahkan, saudara. Tapi firman Allah berkata bahwa jika Tuhan yang berkata jangan takut, bahkan jangan gemetar,
Bahasa Manado bilang totofore, saudara. Jangan gemetar, saudara. Karena firman Allah berkata bahwa Anda dan saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita untuk kita menyelesaikan peperangan ini, menyelesaikan masalah ini, menghadapi setiap kesulitan, saudara. Dikatakan jangan takut dan jangan gemetar. Kenapa ayat ini ada kaitannya antara takut dan gemetar? Karena ketika kita takut, kita hilang akal sehat. Karena ketika kita takut, kita salah mengambil keputusan. Ketika kita takut, kita mulai gemetar dan panik, dan kemudian salah berespon, dan itu akan berujung dengan masalah-masalah yang ditimbulkan, saudara. Tapi firman Allah selalu berkata bahwa dalam Ayub 42 dikatakan bahwa aku tahu bahwa tidak ada bahwa Engkau Maha Kuasa dan tidak ada rencanamu yang gagal, saudara. Jadi kalaupun kita gagal, kecuali kita berhenti di sana, ya itu selesai. Tapi kalau kita gagal dan kita bangkit lagi, itu tidak akan menjadi kegagalan yang permanen. Yang setuju boleh taruh di situ bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Aku juga tidak akan gagal. Aku akan bangkit. Anda boleh tulis di live chat untuk menguatkan iman kita, menguatkan kebangkitan rohani kita, saudara, untuk selalu menghidupkan semangat. Karena itu adalah suatu keputusan. Orang lain hanya bisa berdoa, orang lain hanya bisa meneguhkan, tapi untuk menjadi tidak takut, menjadi tidak gemetar, itu sebuah keputusan, saudara. Dan firman Allah berkata seperti ini, saudara. Karena apa? Karena Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dan apa, saudara? Jadi kalau Tuhan menyertai kita, saudara, kalau cuma beserta aja mungkin nggak oh kayaknya Tuhan, tapi dia katakan dia bekerja, saudara. Dan ayat selanjutnya berkata dan tidak pernah meninggalkan engkau. Nah, the problem is kadang kita merasa Tuhan meninggalkan kita, padahal mungkin kita yang meninggalkan Tuhan. Mungkin kita yang mundur pelan-pelan. Mungkin kita yang kehilangan pegangan dan kehilangan kepercayaan, trust kepada Tuhan. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, apapun kita, berapapun umur kita, Yesus mencintai engkau dan berkata jangan takut, jangan gemetar, kuatkan hatimu, teguhkan jiwamu, dan engkau pasti bisa mengalahkan, menghadapi setiap peperangan. Dan ketahui pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia menyertai selama-lamanya. Saya percaya sekali itu pasti terjadi. Kalaupun hari ini kita nggak ngalamin, kalaupun hari ini kita gagal, kalaupun hari ini yang selalu kita alami kesendirian, yang selalu kita alami kegagalan, yang selalu kita alami, aduh kok kita jatuh, kok kita lemah, kok kita bisa takluk kepada hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan, kok kita mengalami kepanikan yang luar biasa, kok kita mengalami seperti rohaninya mati, kok kadang-kadang hanya dengan perkataan orang, hanya dengan situasi, hanya dengan keadaan, saudara, kita bisa ciut begitu, drop begitu dalam, dan kadang-kala sulit untuk bangkit. Tapi hari ini saya beritahu, firman Allah memberitahu setiap kita, dan saya rindu mengencourage saudara dan termasuk saya, bangkit, maju, kuatkan barisan lagi, kuatkan iman kita, lutut kita jangan goyah, bahu kita harus kuat, dan berjalan lagi bersama dengan Tuhan yang berkata bahwa aku Tuhan menyertai Anda dan saya, firman Allah berkata, dan tidak pernah meninggalkan. Jika itu doa saudara, Anda boleh katakan bahwa aku percaya. Saudara, firman Allah berkata apa yang engkau percaya, Bilangan 14 ayat 28, apa yang engkau percayai itu yang Tuhan lakukan. Engkau boleh taruh di live chat, aku percaya, dan firman Allah akan menggenapinya bahwa engkau pasti mengalami kemenangan, engkau pasti mengalami kekuatan baru, engkau pasti diubahkan Tuhan, engkau pasti bisa bangkit dan tidak selamanya gagal, engkau pasti akan mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan Allah, bahkan penghiburan Tuhan di dalam perjalanan-perjalanan yang sulit, saudara. Jika itu doa saudara, jika itu kerinduan dan kepercayaan saudara, buka tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Yesus, kami sepakat pada saat ini juga, kami percaya bahwa kami dikuatkan saat ini, kami diberikan kebangkitan iman, bahkan kami diberi peneguhan lewat setiap firman yang kami dengar. Amin. Kami percaya itu buat kami, dan kami akan tahu bahwa kami hari ini melihat kemenangan. Engkau menyertai kami, tidak takut. Engkau menyertai kami, kami tidak gemetar. Engkau menyertai kami dan tidak meninggalkan kami. Itu menjadi kekuatan mantap dalam hati kami. Kami punya Tuhan yang selalu ada buat kami. Emmanuel, God with us. Hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu yang ada di live
live chat yang sudah mengirimkan permohonan doa, baik untuk kesembuhan secara fisik maupun setiap pergumulan keluarga. Kami sepakat berdoa mengarahkan tangan, biar kuasa Allah menjamah setiap live chat yang ada saat ini juga. Kesembuhan Engkau terima, pemulihan Engkau terima dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru Engkau terima, dan Engkau akan melihat kemenangan yang luar biasa. Bagi setiap Bapak Ibu yang hari ini, saudara yang ada yang menonton acara ini live maupun setelah itu, dimanapun Anda berada, jika engkau hari ini merasa takut, jika engkau hari ini merasa gemetar, merasa panik, merasa Tuhan kok mengizinkan hal-hal yang sulit dan kita tidak bisa lewati, Tuhan kok aku jatuh berulang-ulang, Tuhan kok aku selalu dibayangi oleh ketakutan, Tuhan kok aku selalu mengalami keterpurukan secara hati dan jiwa ini, putus asa terus-terusan. Jika itu doa saudara dan kau berkata, aku mau keluar dari semua itu, aku mau bangkit, aku punya Tuhan yang luar biasa, aku mau katakan kepada masalahku, aku punya Yesus yang besar. Jika itu doa saudara dan kau mau keluar dari setiap ketakutan, kecemasan, gemetarnya Anda atas setiap hal yang kau alami, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Dimanapun Anda berada, engkau angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dada. Kita sepakat berdoa dimanapun setiap kami sedang berada. Kuasa Allah menghalang, mendatang, menjamah setiap kami. Urapan Allah melawat setiap kami. Kuasa Allah menyembuhkan hati, meneguhkan jiwa yang lemah, yang goyah. Saat ini juga di dalam nama Yesus, hadirat kuasa Allah menjamah engkau. Engkau diberi kekuatan baru, engkau akan dikuatkan dan mengalami kemenangan-kemenangan yang engkau tidak pernah pikirkan ternyata engkau bisa lewati dan menang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bahkan damai sejahtera yang kau berikan kepada kami itu damai sejahtera yang sekalipun di luar akal pikiran kami, karena di dalam badai pun kami bisa mengalami damai itu. Kami minta saat ini damai sejahtera mengalir, sukacita ilahi mengalir. Engkau akan mendapatkan kekuatan Allah yang baru, yang sempurna dari surga. Engkau dan saya terbatas, tapi kuasanya tidak terbatas. Demi nama Yesus, receive right now in Jesus mighty name. Kami terima kekuatan yang baru. Kami ucapkan perkataan iman, aku dan seisi keluargaku, kami menyembah Tuhan, kami dipulihkan, kami mengalami kemenangan. Kami ada orang-orang, bilangan dari orang-orang diselamatkan. Kami mengalami pemulihan yang dahsyat, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kehidupan yang dibaharui. Bahkan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, kami akan melihat pintu-pintu terbuka. Kerohanian kami mengalami breakthrough. Bahkan kami berdoa hadirat Allah, kuasa Allah mengalir atas setiap rumah sakit, setiap para tim nakes, dokter. Seluruh pemulihan dari COVID ini terjadi besar-besaran saat ini dalam nama Yesus. Bahkan kami memberkati Indonesia, shalom atas bangsa kami yang kami cintai. Pemerintah kami adalah dalam kendali proteksi daripada Tuhan. Dan kami ucapkan berkat atas kehidupan beragama di Indonesia khususnya, kehidupan bangsa kami. Biar terjadi hadirat kuasa Allah, keselamatan Tuhan turun dan kasih Bapa mengalir. Kami berdoa juga buat setiap gereja Tuhan terjadi kesatuan tubuh Kristus, dan penginjilan terus dibagikan kabar baik. Akan ada banyak orang-orang yang mengalami keselamatan, dibawa kepada Kristus dan mengalami kehidupan yang diubahkan setiap hari. Kami memberkati juga saat ini juga bangsa-bangsa. Kami berdoa terus terjadi penggenapan rencana Allah, bahwa tidak selamanya badai itu, kami ada di masa-masa badai yang kelam. Kami percaya saat ini sedang ada, kami keluar dari kesulitan dan mengalami kemenangan yang luar biasa. Kami ucapkan berkat, dan semua orang yang menonton tayangan ini mengalami kekuatan yang baru demi nama Yesus. Dimanapun Anda berada, buka tangan kita, masuki hari yang baru bersama dengan Bapa yang luar biasa. Terima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan yang luar biasa daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Dan terima berkat yang sempurna di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amen. Amen, amen. Thank you so much Bapak Ibu Saudara. Bagi yang pertama kali bergabung dalam Berkat Pagi, welcome to JC Ministry. Jangan lupa pada malam jam 7 juga akan ada juga tayangan-tayangan kami akan infokan. Sebab itu jangan lupa untuk memencetkan lonceng supaya setiap update-nya Anda bisa menerimanya. Dan terima kasih buat subscribe juga, untuk like-nya dan juga untuk komen di bawahnya. Kalau Anda diberkati, Anda dikuatkan atau ada beban doa, Anda boleh cerita di komentar di bawah supaya boleh memberi kekuatan buat orang lain. Dan jangan lupa juga mengirimkan ke WhatsApp kalau ada kesaksian dari pertolongan Tuhan lewat doa-doa yang telah diberikan lewat WhatsApp saudara. Sekali lagi maju terus, sampai bertemu besok pagi. God bless you.